Bapak Ibu Saudara kekasih, kita membaca firman Tuhan Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan tema firman Tuhan di saat ini, Roh Kudus mengendalikan hidup kita. Saudaraku yang kekasih, salah satu tanda kita dikuasai oleh Roh Kudus adalah memiliki buah-buah roh. Kali ini kita akan memaknai kehadiran Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita melalui satu tanda, yakni penguasaan diri. Kata pengamsal, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Atau dengan kata lain, kita akan menjadi pemenang kalau kita bisa menguasai diri kita. Penguasaan diri adalah upaya untuk mengendalikan atau menahan diri kita dari nafsu kedagingan. Saudaraku yang kekasih, jika kita hidup menurut roh, kita tidak akan menuruti keinginan daging. Jika kita mampu menguasai diri kita, kita tidak akan hidup menurut keinginan daging. Baik itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan lain-lain sebagainya. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kita tidak bisa berhenti dari keinginan daging atau kebiasaan buruk kita? Karena kita tidak mampu mengendalikannya. Karena kita tidak mampu menguasai diri kita. Saya sudah berusaha, tetapi rasanya mustahil. Ya, akan terasa mustahil saudaraku yang kasih, karena kita berusaha mengendalikannya dengan kemampuan kita sendiri. Kita ini terbatas. Dan untuk itu Tuhan mengetahui, Tuhan melihat keterbatasan kita. Untuk itu bukan persoalan mampu atau tidak mampu, tetapi mau ataukah tidak, hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Banyak hal yang harus kita kendalikan dalam hidup ini. 2 Timotius 4 ayat 5 berkata, kuasailah dirimu dalam segala hal. Jadi banyak hal yang harus kita kuasai dalam diri kita, yang harus kita kendalikan dalam hidup kita. Saya merangkumnya dalam 3 poin yang harus kita kendalikan atau kita kuasai dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Penguasaan diri. Yang pertama, kendalikan lidah kita. Amsal mengingatkan berulang-ulang tentang lidah atau perkataan. Misalnya Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, jika perkataan atau lidah bisa dikendalikan dan digunakan secara baik, maka sangat bermanfaat dan bisa mengubah kehidupan. Tetapi jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka akan sangat berbahaya. Rasul Yakobus mengumpamakan lidah itu seperti kemudi yang kecil, tetapi bisa mengendalikan kapal-kapal yang besar. Juga lidah itu diumpamakan seperti api. Betapapun kecil apinya, bisa membakar hutan yang besar. Dengan lidah kita bisa memuji Tuhan, tetapi sekaligus juga bisa mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Untuk itu saudara kekasih, kendalikan lidah kita untuk mengatakan hal-hal yang baik dan berkenan bagi orang lain, lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Orang yang hidup menuruti keinginan daging kadangkala tidak bisa menguasai atau mengendalikan lidahnya. Misalnya saudara, ketika seseorang itu sedang mabuk atau seseorang itu sedang berselisih paham, amarahnya sedang memuncak, ada iri hati dan dengki di dalam dirinya. Kata-kata apa saja bisa diucapkan. Kata-katanya bisa menyakitkan orang lain. Bahkan kadang-kala tanpa disadari menyakiti dirinya sendiri dan tidak memuliakan Tuhan. Untuk itu saudara, kuasai diri kita, kendalikan lidah kita atau perkataan kita. Yang kedua saudara, kendalikan pikiran kita. Pikiran itu seperti medan perang. Jika kita tidak bisa memerangi pikiran-pikiran negatif, iblis yang akan dengan mudah menyerang dan mengendalikan pikiran kita. Pikiran kita kadangkala hanya berisi kekhawatiran, kebencian, kemarahan, kegagalan, kecemasan, dan ketakutan, serta yang lainnya. Nah, sebaiknya yang ada di pikiran kita, kata Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, Rasul Paulus menulis kalimat ini bukan karena dia sedang berada dalam situasi baik. Justru dia sedang berada di penjara.
Untuk itu saudara kekasih, keadaan di sekitar kita walaupun sedang ada dalam keadaan yang tidak baik, kendalikan pikiran kita. Saya takut. Mungkin ada dalam pikiran kita, perasaan kita bahkan sampai diucapkan bahwa saya mengalami ketakutan. Tetapi saudara kekasih, ketakutan itu tidak bisa menguasai pikiran kita atau hidup kita. Justru kita harus mengendalikan ketakutan itu. Kendalikan ketakutan itu. Waspada itu boleh, bahkan kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga, kita harus berhati-hati. Tetapi jangan sampai mengalami ketakutan yang luar biasa. Kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7. Kemudian yang ketiga, kendalikan keinginan kita. Keinginan yang tidak terkendali akan membuat seseorang jatuh dalam jurang kebinasaan. Yakobus 1 ayat 14 dan 15 berkata, tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ingin kaya, ingin sukses, ingin bahagia, ingin sejahtera, dan lain-lain sebagainya, tetapi menggunakan cara-cara yang keliru. Nah saudara, seseorang bisa saja mencuri, seseorang bisa saja bisa merampas milik orang lain. Bahkan seseorang bisa atau dengan rela menjual imannya untuk memenuhi keinginannya. Untuk itu saudara kekasih, kendalikan keinginan-keinginan kita. Kuasai diri kita. Nah saudara kekasih, penguasaan diri atau pengendalian diri itu penting. Mintalah pertolongan Roh Kudus untuk mengendalikan atau menguasai hidup kita, sehingga baik lidah atau perkataan kita, pikiran dan juga keinginan-keinginan kita menghasilkan buah yang baik dan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.